Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2, tentang pidato. Yang akan kita pelajari hari ini di antaranya, pengertian pidato, struktur pidato, dan metode yang digunakan dalam berpidato. Sudahkah kalian mengetahui apa yang disebut dengan pidato? Pidato adalah kegiatan menyampaikan pesan, pemikiran, gagasan, atau informasi kepada halayak umum dengan tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya adalah 1. Pidato informatif 2. Pidato persuasif 3. Pidato argumentatif 4. Pidato rekreatif. Orang yang menyampaikan pidato disebut orator atau pembicara. Sedangkan orang yang mendengar pidato disebut komunikan atau audiens. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu struktur pidato. Dalam berpidato ataupun menulis naskah pidato, sebaiknya memperhatikan struktur-struktur pidato. Struktur pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Di dalam pembukaan sendiri, terdiri atas salam pembuka, misalnya, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, atau salam kebajikan. Setelah salam pembuka, pada pembukaan juga terdapat ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ditujukan kepada seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu organisasi atau pemerintahan, yang hadir sebagai audiens. Misalnya presiden, bupati, kepala sekolah, kepala desa, pengasuh pesantren, dan lain-lain. Bagian terakhir dalam pembukaan adalah ucapan syukur, yaitu ucapan syukur dihaturkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan kesehatan atau kenikmatan sesuai keyakinan masing-masing. Setelah mempelajari struktur pidato, selanjutnya kita akan masuk pada subbab metode dalam berpidato. Dalam berpidato ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya, metode naskah, metode ekstemporan, metode menghafal, dan metode impromptu. Metode naskah adalah metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Kelebihan metode pidato naskah adalah isi dan bahasa yang disampaikan lebih sistematis dan tertata, persiapan materi lebih matang, dan materi yang disampaikan dapat lebih fokus dan sesuai dengan topik atau tema kegiatan. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, metode naskah juga memiliki kekurangan, seperti audiens akan mudah bosan karena penyampaian materi yang terkesan kaku dan kurang interaktif. Selanjutnya, yaitu metode ekstemporan, suatu metode berpidato yang dilakukan dengan menjabarkan poin-poin penting atau garis besar dari materi pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Kelebihan metode ekstemporan adalah pembahasan akan lebih sistematis atau runtut, penyampaian materi lebih interaktif karena tidak terlalu terpaku pada naskah, dan materi yang sesuai dengan tema kegiatan dikarenakan garis besarnya sudah disiapkan. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan metode ekstemporan yaitu, pembicara dituntut pandai dalam mengolah atau merangkai kata. Pembicara dituntut memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Hal ini dikarenakan kesempatan dalam memilih kata sangat singkat dan terbatas. Kekurangan lainnya adalah penjabaran dan pembahasan materi menjadi kurang luas jika kurang wawasan atau referensi. Metode menghafal adalah metode yang dilakukan dengan cara menghafal naskah pidato. Kelebihan metode menghafal adalah penyampaian materi lebih sistematis dan runtut, melatih daya ingat, dan dapat fokus pada topik yang dibahas. Sedangkan kekurangan metode menghafal adalah kurang interaktif karena pembicara fokus pada hafalannya, terkesan kaku dan membosankan.
Apabila pembicara lupa dengan hafalannya, maka penyampaian pidato akan kacau dan berantakan. Metode impromptu adalah metode penyampaian pidato secara spontan atau dadakan tanpa persiapan sebelumnya. Metode ini sebaiknya digunakan bagi pembicara yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Maksudnya, sudah terbiasa berpidato. Kelebihan metode ini adalah penyampaian yang lebih luwes dan interaktif, karena pembicara memiliki kebebasan dalam memilih gaya bahasa, ekspresi dan pemilihan kata yang leluasa. Adapun kekurangan metode impromptu adalah penyampaian yang random, atau acak, atau tidak runtut. Seringkali materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan. Juga memungkinkan adanya hal-hal yang terlupakan untuk disampaikan.